Pernah tidak kamu bertanya dalam hati, kenapa di kantor, orang yang paling pintar justru sering tidak naik, tidak didengar, bahkan kadang tersingkir pelan-pelan? Padahal secara logika, dia cepat menangkap instruksi, analisisnya tajam, kerjanya rapi, nilainya bagus sejak sekolah, bahkan sering jadi tempat bertanya orang lain. Tapi anehnya, yang naik jabatan justru bukan dia. Yang dipercaya bos bukan dia. Yang dipertahankan saat krisis juga bukan dia. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini bukan 1-2 kasus. Ini terjadi di banyak kantor, di banyak industri, dan seringkali terjadi tanpa pernah dibahas secara jujur. Karena kita hidup dengan mitos besar bernama, kalau kamu pintar, kamu pasti sukses. Padahal kenyataannya, kantor bukan sekolah. Kantor bukan ruang ujian. Dan karir bukan perlombaan nilai. Di kantor, kepintaran justru bisa menjadi jebakan. Banyak orang pintar tumbuh dengan satu pola pikir yang sama sejak kecil. Kerjakan tugas dengan benar, jawab soal dengan tepat, dan kamu akan diapresiasi. Masalahnya, di kantor tidak ada kunci jawaban. Yang ada adalah manusia, ego, kepentingan, politik, emosi, dan ketidakjelasan. Orang pintar sering masuk kantor dengan asumsi, kalau hasil kerjaku bagus, semua akan beres. Padahal di kantor, hasil kerja hanyalah satu variabel kecil dari sistem yang jauh lebih kompleks. Banyak orang pintar gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka terlalu percaya bahwa kemampuan saja sudah cukup. Orang pintar sering berpikir lurus, logis, dan langsung ke inti masalah. Sayangnya, kantor tidak selalu bekerja dengan logika. Di kantor, cara menyampaikan sering lebih penting daripada isi. Waktu bicara sering lebih menentukan daripada kebenaran. Dan siapa yang bicara kadang lebih penting daripada apa yang dibicarakan. Orang pintar sering frustrasi karena merasa, ini kan jelas salah. Ini kan tidak efisien. Ini bisa dibuat lebih cepat. Lalu mereka mengatakannya apa adanya. Tanpa sadar, mereka sedang menyerang sistem yang sudah lama dibangun, menyentuh ego orang lain, dan mengancam rasa aman atasan. Bukan karena idenya salah, tapi karena caranya salah. Orang pintar sering lupa satu hal pahit. Di kantor, kamu tidak dibayar untuk menjadi benar, kamu dibayar untuk membuat sistem berjalan. Dan sistem tidak suka diguncang oleh kebenaran mentah. Banyak orang pintar juga tumbuh dengan identitas, nilai diriku ada di kepalaku. Mereka bangga dengan kepintaran. Mereka percaya diri karena pengetahuan. Dan tanpa sadar, mereka meremehkan hal-hal yang dianggap tidak penting, seperti basa-basi, obrolan ringan, atau membangun hubungan. Padahal di kantor, relasi adalah mata uang. Bukan berarti harus menjilat, bukan berarti harus palsu, tapi harus sadar, manusia tidak bekerja seperti mesin. Orang tidak mendukung ide karena ide itu pintar, tapi karena mereka merasa aman dengan orang yang membawanya. Orang pintar sering gagal membangun rasa aman itu. Mereka terlalu cepat mengoreksi, terlalu cepat menyimpulkan, dan terlalu cepat menunjukkan bahwa mereka tahu lebih banyak. Akibatnya, orang lain merasa kecil, merasa bodoh, dan merasa terancam. Dan di kantor, orang yang merasa terancam tidak akan pernah mendukungmu. Banyak orang pintar juga tidak sabar. Karena otaknya cepat, mereka lupa bahwa manusia lain punya kecepatan berbeda. Mereka kesal saat harus mengulang, kesal saat keputusan lambat, kesal saat diskusi bertele-tele. Padahal diskusi bukan hanya soal keputusan, tapi soal memberi ruang pada ego banyak orang agar merasa dilibatkan. Orang pintar ingin cepat selesai. Sistem ingin semua orang merasa aman. Benturan inilah yang sering membuat orang pintar dianggap tidak kooperatif, tidak sabar, tidak cocok kerja tim. Bukan karena mereka tidak bisa kerja tim, tapi karena mereka ingin tim bekerja seperti otaknya. Dan itu mustahil. Ada juga jebakan lain yang jarang disadari orang pintar. Mereka terlalu fokus bekerja, lupa terlihat. Mereka berpikir, ngapain pamer, kerja saja yang benar. Padahal di kantor, kalau kamu tidak terlihat, kamu dianggap tidak ada. Banyak orang pintar kerja sampai malam, menyelesaikan masalah besar, menyelamatkan proyek, tapi tidak pernah menceritakan apa yang mereka lakukan. Akhirnya, yang terlihat justru orang yang pandai bicara, pandai presentasi, dan pandai mengemas cerita. Dan saat evaluasi datang, nama orang pintar tidak disebut. Bukan karena dia tidak berkontribusi, tapi karena kontribusinya tidak tercatat di ingatan siapapun. Kantor bukan tempat keadilan absolut.
Kantor adalah tempat persepsi. Dan persepsi dibangun oleh komunikasi, bukan oleh niat baik. Orang pintar juga sering jatuh pada jebakan idealisme. Mereka ingin sistem sempurna. Mereka ingin proses rapi. Mereka ingin keputusan rasional. Tapi kantor sering harus memilih, cepat atau rapi, murah atau ideal, tenang atau benar. Dan ketika keputusan tidak sesuai logika, orang pintar kecewa. Mereka menarik diri, menjadi sinis, dan perlahan kehilangan empati. Padahal karir tidak dibangun oleh logika saja, tapi oleh kemampuan menerima realita tanpa kehilangan arah. Orang pintar sering kalah bukan oleh orang bodoh, tapi oleh orang yang cukup pintar dan jauh lebih adaptif. Orang yang tahu kapan bicara, kapan diam, kapan mengalah, dan kapan maju. Ada satu hal yang paling menyakitkan bagi orang pintar. Saat mereka sadar, kepintaran tidak menjamin keamanan. Kamu bisa sangat pintar, tapi kalau tidak bisa membuat atasan merasa tenang, kamu akan dianggap risiko. Kamu bisa sangat kompeten, tapi kalau tidak bisa membuat tim nyaman, kamu akan dianggap masalah. Di level tertentu, jabatan bukan lagi soal siapa paling pintar, tapi siapa paling bisa mengelola manusia. Dan disinilah banyak orang pintar berhenti. Karena tidak pernah dilatih untuk mengelola emosi, mengelola ego, dan mengelola persepsi. Sekolah mengajarkan kita cara menjawab soal. Kantor menuntut kita memahami manusia. Dua hal yang sangat berbeda. Jadi, apakah orang pintar ditakdirkan gagal? Tidak. Tapi kepintaran harus berubah bentuk. Dari ingin benar, menjadi ingin berdampak. Dari ingin cepat, menjadi ingin berkelanjutan. Dari ingin diakui karena pintar, menjadi dipercaya karena dewasa. Orang pintar yang berhasil di kantor adalah mereka yang mau merendahkan egonya, tanpa merendahkan kemampuannya. Yang mau belajar bicara pelan meski pikirannya berlari cepat. Yang mau mendengar meski sudah tahu jawabannya. Yang paham bahwa karir bukan lomba kecerdasan, tapi perjalanan kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun dari IQ, tapi dari konsistensi sikap, kerendahan hati, dan kecerdasan emosional. Kalau kamu orang pintar dan merasa stuck, mungkin masalahnya bukan di otakmu, tapi di cara otakmu berinteraksi dengan manusia lain. Dan kabar baiknya, itu bisa dipelajari. Karena di kantor, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @praktiklapanganbisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @praktiklapanganbisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.